Kelompok 4. Kami dari kelompok Mawar Si Mawar. akan presentasikan hasil diskusi kami untuk hasil diskusi kami mengenai program pelatihan menuju SEA Games di fase pra kompetisi dengan mikro ke-40. Kemudian ada pun bentuk latihan terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutupan. Kemudian dari fase tersebut, dari kegiatan intinya kami memilih 2 seri atau 2 kegiatan latihan, diantaranya kombinasi serangan dan juga kombinasi bertahan plus serangan atau pola bela serangan. Untuk yang pertama, kombinasi serangan itu dengan satu gebrakan itu 6 kali serangan dengan waktu 2 menit. Yang setnya itu kami diskusikan 5 set dengan jarak interval set antar set itu 1 sampai dengan 2 menit. Nah, jadi adapun kasus dari pemecahan dari kasus untuk kombinasi 6 kali serangan itu biasanya atlet mungkin di situ ada waktu di mana atlet itu dalam babaknya itu ada yang ketinggalan poin, sehingga dia harus berusaha bagaimana untuk mepet atau melakukan gerak serangan. Adapun serangan di dalam pertandingan, karena kita masuk ke pra kompetisi dengan komponen latihan itu kompetitif, nah kita masukkan dari peraturan yaitu 6 kali serangan. 6 kali serangan, jadi kita melakukan 6 kali serangan sebanyak 2 menit dengan waktu 5 set, karena ada jarak jeda waktu untuk istirahatnya dari interval set dan juga recovery-nya diantaranya yaitu 1 sampai dengan 2 menit. Kemudian untuk yang selanjutnya itu latihan kombinasi bertahan plus serangan, hampir sama yang dipraktikkan oleh saudara Rafli tadi, yaitu mungkin kita akan membuat kasus diantaranya mungkin si Mawar. Nah, Mawar ini memiliki lawan yang mana lawannya ini adalah ahli tendangan T. Nah, sehingga bagaimana kasus untuk dia melakukan bela serang atau posisi bertahan kemudian dibalas dengan serangan itu bisa terlaksanakan dengan efektif dan dengan gerakan yang efisien. Nah, sehingga kami memberikan waktu 2 menit 5 set, interval set 1 sampai dengan 2 menit. Nah, kemudian tidak lupa kami di penutupan setelah pendinginan kami, karena di sini fasenya itu kompetitif, kami memasukkan di sini adalah memberi motivasi untuk meningkatkan dari komponen latihan dari segi mentalnya, sehingga dengan dari fase prakompetisi kemudian dengan pelatih memberi motivasi dan meningkatkan motivasi, nah itu dianggap baik oleh pelatih dan harapan dari fisiologis atau mental dari atlet itu semakin meningkat karena fasenya itu mau ke level kompetisi. Mungkin itu presentasi dari kami. Doa. Doa dulu. Doa. Udah sama doa. Motivasi dan doa. Nah, doa harus. Iya, Pak. Oke, ada yang mau menyanggah? Oke ya. Sekarang yang kita pengen lihat adalah bentuk latihannya yang dimaksudkan. Apa sama dengan yang punya itu ya? Kalau yang bertahan yang blok, kalau bertahan karena pemecahan kasus T itu kan sama kan tadi kan. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok lain. Saya kira dia sepertinya beliau ini sengaja untuk memberikan bonus jawaban ke saya karena memasukkan aspek psikisnya ya. Dan itu saya sangat setuju. Artinya sudah bisa memberikan, jadi nggak usah kita ulas lagi masalah psikologisnya. Memang betul ya, karena di dalam fase ini merupakan salah satu fase yang sudah tidak lagi melakukan latihan-latihan dengan kepolosan-kepolosan ya. Mau tidak mau Anda sudah memberikan sebuah nuansa di mana pertandingan itu sudah berada pada pas dia latihan. Contohnya, ketika Anda mempunyai seperti ini, kalau tempatnya memungkinkan, ambil saja meja. Nah, mungkin tempat Kak Wawan itu disetting untuk seperti mau bertanding. Jadi begitu dia masuk, ini melihat meja itu sudah seperti meja pertandingan, ketua pertandingan. Nah, salah satu bentuk untuk menciptakan suasana pertandingan ya seperti itu. Kemudian setiap pelatihan
ketika latihan menggunakan pitching itu disarankan untuk menggunakan body. Karena apa? Ketika orang menggunakan body, ya, otomatis dia akan berpikir bahwa dia tidak sedang latihan. Suasana Dia pertandingan. Nah, suasananya untuk ke sana. Seperti itu. Jadi betul-betul terciptalah unsur kompetitifnya. Ya. Seperti itu. Kemudian supaya unsur kompetitif yang lain dari segi fisik seumpamanya, Anda juga perlu memberikan sebuah bentuk latihan fisik yang kompetitif juga. Seumpamanya berlari 50 meter ya jangan cuma sendirian, jangan satu-satu, disandingkan dengan orang-orang yang dia agak aku tak galak lari dengan kamu kalah, jajarkan di situ. Ada pressure-nya ya. Ada pressure-nya. Supaya apa? Mereka akan saling memacu satu sama lain. Seperti itu. Jangan yang larinya kenceng dengan yang larinya nggak kenceng dijajarkan bareng. Pilih yang kecepatan itu hampir sama. Nah, rombongan kelompok pertama ini. Kamu kan kita kan bisa memilih kecepatan yang yang bisa, ini paling nanti akan dengan ini rame, dengan ini rame. Nah, itu akan tumbuh unsur kompetitif di situ muncul. Pasti nggak mungkin nggak. Ya. Nah, kemudian harus setelah kompetisi akhir sebaiknya terakhir pada saat itu Anda melakukan tryout yang terakhir. Tryout yang terakhir dengan musuh tryout yang bagus apa yang enggak? Enggak. Yang bagus apa yang enggak? Tidak. Siapa bisa jawab? Alasannya apa? Hanya merepetisi saja. Mengulang-ulang Untuk menaikkan mentalnya. karena fase ini menjelang fase kompetisi utama, ya. Menjelang fase kompetisi diharapkan atlet justru malah tidak percaya dengan kemampuannya sendiri. Kalau bisa cari yang musuhnya jauh, nah seperti dia sudah kepingin untuk bertanding terus. Nah, tinggal Anda menjaga ketika sudah seperti itu. Ya. Kemudian setelah fase prakompetisi akhir menjelang kompetisi ada namanya apa? Sebelum bertanding. Tapering. Saya akan ulas lagi. Tapering gunanya untuk apa? Untuk membuat 1 minggu sebelum bertanding kita hanya boleh melakukan intensitas tinggi sebanyak dua kali. Tapi jangan kemudian intensitasnya tinggi, volumenya ikut Tinggi. Intensitas tinggi, volumenya harus Rendah. dan tingginya juga tidak terlalu jauh dari batas ambang medis. Benar nggak? Setelah itu tinggal nanti turun. Nah, pada saat bertanding dia tidak mengalami kecapean. Superkompensasi terjadi. Superkompensasi adalah di mana kondisi atlet sudah betul-betul sesuai yang kita harapkan dari awal Jubaida, ya, sampai dengan Mas Indra. Nah, jadi yang paling sorry ya, kondisi yang terjahat ya, sorry ya, ini sekarang berada di sini. Siapa? Jubaida. Saya tanya, tes pertama ada di mana? Tes pertama kali sebelum dilakukan latihan di mana? Kita jelas supaya paham di mana? Berarti ada di tas ini. Benar nggak? Cocok ya? Tes pertama. Oke, tes pertama. Tes kedua kira-kira di mana? 2 bulan masih di persiapan umum. Tes kedua Masih di umum. Persiapan mau akhir. di siapa? Itu nak, kakak. Karni. Banjir bang. Kak siapa? Kak Reno atau Kak? Niko. Cocok ya? Sebenarnya kita udah punya gambaran ini. Tes ketiga di mana? Tes ke? Tiga. Mungkin di Pak Alek. Benar nggak? Tes berikutnya di Raffi. Sudah itu cukup.
tinggal ya apa namanya, kita tidak mungkin akan melakukan tes sebelum bertanding. Ya. Jadi kita melakukan berapa tes? 1, 2, 3, 4 dalam satu peri. Jelas ini ya? Jelas. Jelas apa enggak? Tolong. Jelas. Saya jangan sampai kita hanya melongo saja di sini nanti berbahaya. Nah, setelah itu juara, alhamdulillah. Gila. 2021 Palembang menjadi juara umum Kosmas 2020. Tepuk tangan dulu. Ya, ini kan program kita membuat itu dari awal kita sudah rencanakan, benar nggak? Artinya apa? Setelah Porprov pulang, Transisi. ada yang namanya fase Transisi. apa dia ini transisi? Fase di mana si atlet melakukan aktivitas latihan bukan tanpa mengenal, tanpa difokuskan untuk cabang olahraga pencak. Gila. Nak berenang Iya, iya. Rio, Betul. nak apa-apa lah Rio dalam kondisi rekreasi. Benar nggak? Betul. Kau nak langsung latihan? Apa yang terjadi ketika perjalanan 1 tahun ini, 1 periodisasi ini sudah sampai dengan akhir ya? Capek kan? Sudah klima kan karena dia sudah juara. Makanya perlu adanya fase Rekreasi. transisi. Nanti si bonus. Ya transisi lagi tuh sebulan